Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali anak-anakku kelas 3 yang soleh-soleha. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Jangan lupa kita awali dengan berdoa. Anak-anakku kelas 3 yang soleh-soleha, hari ini Sabtu 29 Agustus 2020 kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2 tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran yang pertama kita akan belajar 1. Membaca dongeng dengan nyaring, 2. Menyelesaikan soal-soal pertukaran perkalian, 3. Menirukan gerakan ayam. Langsung saja kita mulai. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Beni memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Beni dibangunkan dengan suara ayam jago. Kukuruyuk. Ayam jagonya berkokok nyaring setiap pagi. Ternyata Beni juga punya buku cerita tentang ayam jago. Nah, ceritanya seperti ini anak-anak. Ayam jago baru. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk. Hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawabnya. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Ya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Wah, itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, baru dia akan berkokok. Ayam-ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Cerita tersebut dapat kita jelaskan pada contoh soal di bawah ini. A. Ada 5 kelompok, masing-masing berjumlah 2. Penulisan lambang bilangannya sama dengan
5 dikali 2 sama dengan 10. Yang B, ada 2 kelompok, masing-masing berjumlah 5. Penulisan lambang bilangan adalah 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 dikali 5. Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Ada 2 kelompok, masing-masing berjumlah 6. Penulisan lambang bilangannya yaitu 2 dikali 6 sama dengan 12. Gambar yang kedua, ada 6 kelompok, masing-masing berjumlah 2, sehingga penulisan lambang bilangannya yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. 1. Berdiri tegak. 2. Tekukan kedua siku di samping badan, seperti contoh pada gambar tersebut. 3. Gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. 4. Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. 5. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan teman-temanmu. Sekarang kita berlanjut ke pembelajaran yang kedua. Beni dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo senang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng itu berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Kisah Semut dan Merpati. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba, burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seekor pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. 1. Pelajaran apa yang kamu dapatkan dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Yaitu, hidup harus saling tolong-menolong atau saling membantu. 2. Dari paragraf berapa kamu menemukan pelajaran dari dongeng Kisah Semut dan Merpati? Yaitu dari paragraf 3 dan paragraf 4. Sekarang, bermain pantomim memerankan sifat-sifat individu atau memperagakan. Pantomim adalah kegiatan menirukan gerak dan ekspresi wajah seseorang. Ada ekspresi wajah menangis, ada ekspresi wajah tertawa, dan ada pula ekspresi wajah marah. Yang berikutnya, cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat.
kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Pertama, kaki lurus dan lengan menggantung di depan tubuh seperti gambar. Yang kedua, posisi tubuh jongkok dengan jarak dua kaki cukup lebar dan posisi dada tegak. Ya. Sebelum meloncat, pastikan jarak antara dua kaki cukup lebar. Yang ketiga, loncatlah ke udara sementara tangan terbuka ke atas seperti terlihat pada gambar, yaitu tubuh melesat ke udara dengan tangan terbuka ke atas. Gerakan yang keempat, mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk, lalu mendarat dengan kaki depan dan lutut menekuk. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Cukup sekian. Selalu semangat dalam belajar. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.